Shalom, Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 5 Oktober 2025, yang saya dalam firman Tuhan Amsal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat yang ke-33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Dan saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara yang sudah bergereja pada hari ini. Dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi kepada firman Tuhan Amsal 16 ayat yang pertama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jadi semua jawaban berasal daripada Tuhan. Ya, walaupun kita menimbang-nimbang dalam hati kita, ya tetap saja jawaban berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak kasih jawaban, ya artinya tidak bisa. Ya, jadi kita harus hidup berkenan kepada Tuhan dulu. Ya. Bagaimana caranya berkenan kepada Tuhan? Ya, salah satunya baca Alkitab setiap hari, dan hari ini juga salah satunya kita gereja. Ya, itu juga kita hidup berkenan dalam Tuhan. Ya, ayat kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi Tuhan menguji hati kita. Ya, walaupun kita menganggap diri kita bersih, ya, tetapi Tuhan menguji hati kita. Ya, maka itu kita harus baca firman Tuhan. Ya, dasarnya di sana. Kalau kita tidak punya dasar firman Tuhan, bagaimana kita bisa berobat? Ya, katakan firman Tuhan bagaimana? Ya, makanya dengan firman Tuhan lakukan dan menjadi pelaku firman. Kalau cuma hanya dengan firman Tuhan, itu juga menipu. Ya, karena tidak mau menjadi pelaku firman. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena Yakobus 1 ayat yang kedua. Ya, jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman, engkau menipu dirimu sendiri. Jadi bukan kita hanya dengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman bukan cuma di dalam gereja, di lapangan luar. Ya, yang orang-orang yang bukan kenal Tuhan juga kita harus penginjilan. Dasarnya seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah kasih contoh di Alkitab. Ya, orang Samaria, ya, dia menginjil. Ya, itu poin penting. Artinya apa? Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi orang fasik akan jadi hari malapetaka. Ya. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu tujuannya masing-masing. Ya. Orang fasik, orang benar, ya, Tuhan sudah membuatnya. Ayat yang ke-8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Jadi jangan coba-coba mengambil hak milik orang lain, atau arti sekarang korupsi. Ya, lebih baik kita bekerja dengan hasil jerih payah kita sendiri. Itu bermanfaat loh, saudara. Makan sedikit kenyang. Tapi kalau kita mengambil hak milik orang lain, makan banyak juga tetap lapar. Ya, karena Alkitab itu ya adalah firman. Tetap jadi loh, saudara. Ini adalah perkataan Tuhan. Ya. Ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita banyak mikir arah jalan kita,
masa depan kita. Tuhan menentukan arah langkah kita. Ya. Supaya kita tidak susah itu. Ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita berbahagia, bersukacita, ada damai sejahtera. Ayat 30, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita berbahagia, kita percaya kepada Tuhan. Kita juga memperhatikan firman, ya berbahagia. Ya, kalau kita memperhatikan firman Tuhan. Ayat 30, siapa yang memejamkan mata merencanakan tipu muslihat, siapa yang mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan, yaitu sudah melakukan kejahatan. Ya. Dari mata, ya, bibirnya mengatupkan bibirnya, mencamkan matanya kepada orang, itu sudah membuat melakukan kejahatan. Dan Tuhan tahu itu. Dan pembalasannya, kamu akan menuainya. Siapapun diri kita. Ya. Menuai. Ya. Apa yang kamu tahu, kamu akan menuainya. Tahu kejahatan, menuai kejahatan. Ya. Amsal 16:32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita harus menguasai diri kita, sabar. Ya. Jangan emosi, ya itu sabar. Itu. Ya, jangan menguasai diri. Walaupun ada yang mencobai kita, kita menguasai diri kita. Iblis begitu kerjanya. Masuk di dalam diri manusia, dia mencobai anak-anak Tuhan. Tapi dia tidak tahu bahwa ada dalam diri anak Tuhan adalah Kudus. Ya, yang menuntun dan memimpin, mengajari. Bagaimana orang yang hidup dalam Tuhan Kudus itu bisa kalah? Tidak mungkin. Menang terus. Makanya bangsa Israel itu menang terus kalau melawan musuhnya. Iran kalah, Usti Yaman, Palestina Gaza kalah semua. Menang terus karena Tuhan di pihak Israel. Bersama IDF, intelijen, Benyamin Netanyahu, itu Tuhan membela mereka. Tanah Israel adalah tanah perjanjian Allah, tidak boleh diganggu. Diganggu habis itu. Mati sia-sia itu. Itu Hamas itu. Udah sebentar lagi udah tidak ada lagi. Udah mati semua. Ya. Ayat 32, orang yang sabar menjadi seorang pahlawan, ya itu sudah dijelaskan. Ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Jadi kita bicara, keputusannya datang dari Tuhan, bukan dari diri kita. Ya. Makanya kita harus berdoa dan baca Alkitab. Lalu ya, menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan saya ingin melengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 5 Oktober 2025, di Amsal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat yang ke-33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.